Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDIH, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Kumala, host KPU Purbalingga, dalam podcast Hukum Kepemiluan episode ke-56. Dan kali ini kita mengusung tema Pernak-pernik Pilkada Serentak tahun 2024. Dan Sobat JDIH, kali ini kita kedatangan narasumber hebat, luar biasa dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Bapak Muhammad Makrus SD. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan Sobat JDIH, mari kita sapa beliau. Halo Bapak, selamat siang. Siang, Mbak Kumala. Apa kabar Bapak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dalam puasa ke-11 ya. Masih mengikuti puasa sepertinya nih. Walaupun puasa tidak menggentarkan langkah untuk Bapak terus aktif ya Pak ya? Iya, selalu kita coba menyapa semuanya. Dan ini kesempatan menyapa teman-teman di Purbalingga sepertinya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak, suatu kehormatan bagi kita semua. Bapak sudah berkenan untuk hadir di sini menemani Sobat JDIH. Dan kali ini Bapak kita akan mengusung tema Pernak-pernik Pilkada Serentak tahun 2024. Gitu ya Bapak? Ya. Oke Bapak. Tahapan pencalonan merupakan tahapan penting dalam pilkada. Bagaimana tahapan pencalonan pilkada 2024 Pak? Secara baik di kabupaten kota. Ya. Jadi kalau kita bicara pelaksanaan pilkada kemarin 2024 secara serentak itu ya, salah satu isunya yang cukup strategis isu pencalonan kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat proses pencalonan setidaknya kan kita ada di pencalonannya ada 4 kegiatan penting gitu ya. Pertama terkait pemenuhan syarat dukungan calon persorangan, jadi lewat jalur persorangan, kemudian pendaftaran pasangan calon, kemudian verifikasi pasangan calon tersebut, kemudian proses penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Jadi setidaknya ada 4 tahapan itu, dan secara overall kita proses di Jawa Tengah, 1 provinsi dan 35 kabupaten kota, walaupun ada dinamika ya, ada yang persorangan, kemudian ada pasangan calon tunggal, tapi keseluruhan berjalan lancar, tidak ada masalah. Sesuai kita yang coba tekankan kepada teman-teman semua, ya kita coba berlaku sesuai dengan regulasi yang ada, biar tidak ada kendala di kemudian hari. Buktinya juga tidak ada kendala kita terkait sengketa kalau kita bicara di MK. Gitu Mbak. Iya, berarti di KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tidak ada sengketa Pak? Kalau atau kita ada sengketa, bicara Pak? Sengketa tetap ada dinamikanya. Jadi kalau kita sengketa di Bawaslu itu ada di Kabupaten Kendal, itu ada sengketa di Bawaslu karena ada pasangan calon partai politik itu yang sudah mendaftarkan pasangan calon kemudian mendaftarkan lagi. Jadi beratnya partainya itu daftarkan 2 pasangan calon. Nah itu yang disengketakan karena berkas kita terpaksa kembalikan karena tidak memenuhi syarat. Kemudian di 2 kota kabupaten itu, 1 Sukoharjo, 1 di Tegal, Kabupaten Tegal, itu terkait calon persorangan. Jadi ada 2 calon persorangan di 2 kabupaten tersebut. Proses berjalan dalam pemenuhan syarat dukungan. Itu mereka tidak memenuhi syarat. 1 selesai diverifikasi administrasi, 1 diverifikasi faktual, dan dari proses itu bakal pasangan calon dari persorangan itu memproseskan lanjutan ke sengketa ke Bawaslu. Dan dari 3 sengketa Bawaslu itu putusan dari Bawaslu semuanya menguatkan apa yang sudah dilakukan teman-teman kabupaten kota, bahwa kita melakukan penyelenggaraan dalam tahapan pencalonan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu walaupun ada sengketa, tapi itu endingnya adalah menguatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, gitu sih. Jadi sesuai dengan yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Kalau untuk pencalonan paslon tunggal ada di mana saja Pak?
Kalau pasangan calon tunggal, satu pasangan calon itu kita di Jawa Tengah ada satu di Brebes, kemudian 2 di Sukoharjo dan 3 di tetangga sini ya, Banyumas. Oh iya, Banyumas. Jadi ada 3 kabupaten kota itu. Prosesnya pun karena berbeda sendiri ya, kalau kita bicara yang satu pasangan calon, saat kita pendaftaran standar normalnya, ketika cuma ada satu pasangan calon yang mendaftar, kita itu tetap melakukan sosialisasi dan juga melakukan pembukaan untuk pendaftaran ulang, gitu kan. Jadi itu sebagai bentuk ikhtiar dari penyelenggara bagaimana untuk memberikan kesempatan kalau masih ada teman-teman dari pasangan calon atau dari partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon di saat yang tadi yang waktunya sudah tertutup dan tidak ada, kemudian kita lakukan perpanjangan. Dan dinamika yang terjadi itu di Brebes sama di Banyumas, saat perpanjangan pendaftaran ada pasangan calon yang mendatangi KPU dan untuk mencoba mendaftar, gitu kan. Tapi ketika sudah mendaftar, kita cek, kita lakukan verifikasi, ternyata syarat pencalonannya tidak memenuhi syarat. Jadi ya terpaksa kita kembalikan berkas tersebut kepada pasangan calon yang bersangkutan. Jadi ada ikhtiar itulah dari penyelenggara untuk proses-proses berdemokrasi ini, yang harapannya ada kompetisi dan tidak terjadi satu pasangan calon tunggal. Tapi ya itu memang diatur regulasi bagaimana kita ada perpanjangan pendaftarannya. Oke, gitu. Bapak. Terus bagaimana jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara kemarin? Apakah ada kabupaten kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang, Pak? Oh, enggak. Jadi kalau kita bicara serentak pungut hitung di 27 November kemarin gitu ya, evaluasinya mungkin masih ada 2 PSU pemungutan suara ulang di 2 TPS di 2 kabupaten kota, 1 di Pemalang dan 1 di Karanganyar. Kondisi di Pemalang itu adanya pemilih, gitu kan, adanya pemilih yang mencoba memanfaatkan posisi-posisi dia. Jadi yang bersangkutan itu sudah terdaftar sebagai pemilih DPT, gitu kan, sudah ada di DPT pada TPS pertama. Kemudian dia melakukan pemilihan jam-jam pagi, jam-jam 9-an 10 gitu kan. Kemudian ternyata dia itu yang bersangkutan sudah memiliki identitas kependudukan yang baru di tempat yang lain karena dia menikah, sudah proses dan pindah ke tempat barunya dia, sehingga ketika jam 12 dia memilih menggunakan identitas kependudukannya yang baru dengan alamat baru tersebut di TPS yang lain sesuai domisilinya. Dia didaftarkan sebagai pemilih khusus dengan memberikan identitas kependudukan sekitar jam 12 lebih lah. Tapi berkat dari investigasi ataupun koordinasi yang cepat dari teman-teman di tingkat KPPS ini, bahkan antar KPPS yang lari ke PPS kemudian PPK, koordinasi berjalan lancar sehingga ada ketahuan prosesnya. Oh, yang bersangkutan sudah memilih, sehingga dia memilih 2 kali di 2 TPS yang berbeda. Dan kita proses di Bawaslu ada rekomendasi untuk melakukan PSU. Kemudian yang satunya itu terkait di Karanganyar, adanya pemilih yang mendapatkan surat suara yang sama, gitu kan, yang sama, sehingga dia memilih 2 kali. Ada 2 pemilih di situ memilih 2 kali dari surat suara yang sama. Ini meskipun kalau kita bicara proses kejadian seperti ini, kita sudah minta waktu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada baiknya. Jadi ini berkembang selanjutnya ya, harapannya masyarakat itu tidak cuma datang ke TPS, tapi ketika datang ke TPS, ketika mendapatkan surat suara itu juga dia melakukan pengecekan terhadap apakah dia itu dapat surat suara sesuai haknya. Misalkan dia sesuai pemilih DPT, oh ya kemarin kita serentak dapat 2 surat suara dong, Pilgub sama Pilbub. Nah, kemudian surat suaranya apakah rusak atau tidak lah. Di situ untuk kepastian bahwa dia bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian, nah, ini yang mungkin
perlu kita gelontorkan lagi kepada masyarakat bahwa kedepannya kalau kita bicara sosialisasi pendidikan pemilihnya, tidak hanya mengharapkan pemilih itu datang ke TPS, tapi juga dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pastikan semuanya juga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dia. Gitu, Pak. Oke, Bapak. Luar biasa. Penjelasannya sangat detail banget, Pak. Bagaimana jalannya proses tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pak? Jalannya bagaimana? Ya, saya sih salah satu yang sangat bersyukur dan sangat alhamdulillah sekali. Ini tidak mungkin kita bisa selesaikan bareng-bareng gitu kan, tidak bisa kita selesaikan per orang, kita selesaikan bareng-bareng. Saya menilai proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan, kemudian berjenjang kabupaten, dan terakhir kalau gubernur di provinsi, itu semuanya berjalan dengan lancar gitu, tidak ada masalah, tidak ada kendala sama sekali. Kita coba memfasilitasi teman-teman pasangan calon, saksi dari pasangan calon, pemantau, bahkan kalau ada kita juga apresiasi bahwa tidak ada kita bicara ditemukan selisih surat suara ataupun perolehan suara yang berbeda secara berjenjang, itu tidak ada. Nah, ini betul-betul kalau kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan proses rekapitulasi dari tingkat TPS itu PPK, kemudian kabupaten dan provinsi, dia ada sesuai, tidak ada masalah. Apalagi kalau kita bicara kan era sekarang kan teknologi informasi kan cukup berkembang pesat ya. Jadi informasi yang di TPS itu sudah bisa diakses semuanya. Kita ada aplikasi Sirekap yang masyarakat bisa melihat gitu kan, hasil-hasil di TPS, produk di TPS itu tidak ada kendala, dan itu terbukti sampai ke tingkat provinsi tidak ada pergeseran suara sama sekali, tidak terjadi hal seperti itu. Luar biasa ya, Pak. Pasca penetapan hasil pilkada di masing-masing kabupaten kota, apakah masih ada sengketa perselisihan pemilu, Pak? Kemarin sih kalau kita bicara pasca penetapan perolehan suara, itu ada 3 kabupaten kota dan 1 provinsi itu yang mengajukan sengketa pasangan calonnya. 1 di Pemalang, kemudian Kota Semarang, kemudian di Klaten, dan 1 di tingkat provinsi. Tapi itu pun semuanya pun juga selesai di dismissal semua, diputus di dismissal bahwa ada 2 yang ditarik, 1 tidak memenuhi syarat, dan cuma 1 yang diputus dismissal bahwa itu tidak dilanjutkan, tidak diterima prosesnya itu. Jadi semua selesai tanpa ada pembuktian gitu kan. Itu membuktikan bahwa hakim-hakim MK pun sudah berpandangan bahwa proses yang kita lakukan sudah sesuai. Jadi tidak terlalu kuat lah proses dari gugatan dari teman-teman yang mengajukan sengketa. Oh begitu ya, Pak. Closing statement nih Bapak. Apa pendapat atau saran Bapak dari pelaksanaan pilkada kemarin, Pak? Ya. Kalau pertama sih jadi kerja penyelenggaraan ini kan tidak cuma dari teman-teman KPU aja ya. Betul. Tidak cuma KPU, kalau kita secara penyelenggaraan tidak cuma teman-teman Bawaslu, tidak cuma teman-teman DKPP, tapi juga kerja dari teman-teman stakeholder yang lainnya kan gitu. Kita ada pemilih, kemudian ada teman-teman peserta di partai politik, ada dari Pemda gitu kan, yang utama mereka support anggaran untuk kita kan gitu kan, terkait karena anggaran pilkada dari hibah Pemda masing-masing, kemudian dari keamanan TNI Polri. Nah, dari itu kedewasaan masyarakat Jawa Tengah dalam berkontribusi dalam berdemokrasi ini cukup tinggi, sehingga proses penyelenggaraan pilkada secara serentak di Jawa Tengah saya sampaikan relatif kondusif, aman, dan tidak ada ekses yang berlebihan gitu. Meskipun ada dinamika itu wajar lah, dinamika ada wajar, tapi tidak berproses, semuanya cukup selesai dengan baik. Dan yang pasti alhamdulillah semuanya ini ya berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya lah untuk kita semua, apalagi ini berkah Ramadan ya Pak. Kan selesai semuanya di kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa penjelasannya, itu detail dan benar-benar mengena di hati nih Pak. Jadi Sobat JDIH juga yang bertanya-tanya, oh jawabannya terkupas tuntas hari ini. Bapak, terima kasih, sehat selalu, semoga selalu bahagia dan sejahtera Pak. Siap, terima kasih Mbak, sehat-sehat untuk teman-teman semuanya. Oke Sobat JDIH,
kita sudahi podcast kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.